Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi adai afdhalu tha'ah wa iktisabi akmalis sa'adah wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jamil kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil anjamin nirah salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nurun la yuhdalil ashi wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradi. Summa faqulu rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang begitu bermanfaat, yaitu diberikan kenikmatan sehat walafiat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah dan dijadikan oleh kita satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu dengan mengikuti kajian kitab Kasifatus Sajjah atau yang disebut dengan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya di satu tempat yang begitu mulia dijadikan jalan bagi kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki satu pertolongan yang begitu unggul, yaitu syafaatul udma. Dan mudah-mudahan lidah kita, lisan kita selalu basah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah dan menjadikan jalan bagi kita mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kitab Safinah ini, ya, Safinatun Najah. Safinatun Najah itu adalah karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hudri. Kemudian dibuatkan syarahnya oleh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi satu kitab dua, ya, satu kitab ini ada dua kitab. Yang pertama namanya Safinatun Najah, kemudian dibuat syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Kasifatus Sajjah. Ya, sebelum itu kita bacakan suratul Fatihah bagi muallif kitab ini, khusus wabil khusus untuk Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hudri, dan khusus kepada Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita
mendapatkan keberkahan untuk kita dari Allah dan dari Sang Pengarang. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah semuanya, kita akan mulai mengkaji kitab Sapinah. Yang kecilnya Sapinah, yang besarnya Kasifatus saja. Jadi kalau yang di kitab besarnya, yang pinggirnya Sapinah, yang tengahnya Kasifatus saja. Ya. Jadi itu juga sebetulnya. Akan tetapi ini karena ada permintaan harus dilogat ke bahasa Jawa, maka akan saya logat terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kamu bisa melihat video ulangnya ketika saya sudah logat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani turutang akeh maparinan nikmat cilik lan agung ing dalam dunia, Ar-Rahimi turkang maparinan nikmat cilik ing dalam akhirat balakan. Alhamdulillah utawi sakehe puji kang papat lillahi iku tetep kaduwe Allah Rabbul Alamina ing dadi pangeran sakabeh alam. Wabihi lan ing Allah nasta'inu iku jaluk pitulung isun ala umuri dunya ing atase pirang-pirang perkara dunya waddini lan agama. Wa sallallahu lan muga ngarahmatan Allahu Allah wa salamu lan muga masian kasalamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita sadayana Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina iku kang dadi panuntun para nabi. Wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi wa sahbi lan para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina ikale saka tegese sakabehe. Wala hawla lan ora daya iku maujud wala quwata lan ora kakuatan iku maujud illa billahi angin kalawan Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Faslun wallahu a'lam bishawab. Para jamaah semuanya, pertama kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya bahwa seorang ulama pengarang kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. 1 atau 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Telah berkata sang pengarang kitab, yaitu siapa tadi? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hudri dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abil Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi telah mengatakan seorang pengarang kitab dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita artikan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya sepintas di situ saja kalau kita mengartikan. Akan tetapi kalau kita jabarkan dari Bismillahirrahmanirrahim itu tidak akan beres dalam waktu 2 hari. Akan tetapi kita simpalkan saja, singkatkan saja. Yang penting kita bisa memahami dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bikulli ismin min asma'i dzatil a'la. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini adalah setiap asma Allah dari asma-asma zat yang maha luhur, di mana al-mausufi yang tersifati, yang memiliki sifat bikamali dengan kesempurnaan. Jadi asma Allah itu adalah ada sifat yang memang seluruhnya memiliki kesempurnaan. Ya. Akan tetapi ada asma Allah itu yang nempel dalam makhluk. Contoh, makhluk manusia, ciptaan Allah, dia berbaik hati, berbagi dan sebagainya, dan peduli akan sesama, maka diberi sifat al-muhit, yaitu yang meliputi.
Kemudian penyayang, dalam asma Allah penyayang, di dalam manusia juga ada penyayang, maka itu adalah sifat Allah yang ditempelkan kepada manusia. Akan tetapi perbedaannya kalau sifat Allah itu adalah sempurna, kalau sifat manusia itu tidak sempurna. Kan kadang-kadang orang mabarahan, kadang-kadang pelit, bener. Kadang-kadang orang mah berteman, kadang-kadang menjauh. Kadang-kadang kita empati, kadang-kadang henteu peduli. Tapi kalau Allah, Al-Muhit yang maha meliputi, itu selamanya meliputi makhluknya. Begitu ya. Jadi wajar ketika ayat makhluk Allah manusia dimasukkan ke dalam neraka karena memang adilnya Allah. Adilnya Allah itu manusia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, nggak usah terlalu panjang masalah itu ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah setiap asma dari kesempurnaan zat Allah yang malah luhur. Bikamalil af'al, dari pekerjaannya, au biirodatin, atau dari kehendak Allah. Jadi ayat kehendak Allah yang maha sempurna. Terus wazalika wa'alipu mutabarrikan. Seorang pengarang kitab, Syekh Salim ini mengarang kitab dengan diawali bismillahirrahmanirrahim karena mutabarikan, ingin mendapatkan keberkahan. Seorang ulama saja ingin keberkahan, padahal hidupnya sudah berkah ya. Mutabarikan. Au mustainan, atau saya membuat kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena ingin mendapatkan pertolongan. Tuh ya, ingin mendapatkan pertolongan. Ai urang balangsak maksiat terus, henteu hayang minta pitulung ti Allah. Kala urang mah minta pitulungna ti jalema be di jalema. Ya, tulungan aing kumaha ieu carana. Nah, gitu ya. Padahal kita harus mustainan, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan kita statementnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Nah, alasan kenapa Syekh Salim Syumair ini mengarang kitab diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ibtida al-musannif kitabihi bil basmalah iktidaan bil kitabil ajij pi ibdaihi biha. Alasan yang pertama kenapa menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim seorang ulama ini, karena memulainya dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalimat dalam Al-Quran itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipakai oleh ulama untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan menulis bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ini ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Awas, hukum Islam cuma 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Boleh dibolak-balik. Nah, bagaimana kita membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib? Contohnya seperti di dalam membaca Fatihah ketika sholat. Wajib tahu hukumnya. Lamun teu maca bismillah, maka teu sah sholatna. Nanti di depan kita jelaskan. Nah, yang kedua sunnah. Sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan melakukan perkara dunia yang tidak menjijikkan. Contoh mau makan, itu sunnah. Ya, sunnah. Tidak termasuk wajib. Kumaha lamun wajib mah orang berarti ketika pohok doraka. Ya, nah ini masuk sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Haram hukum nama bismillahirrahmanirrahim arek nonton dangdut. Ya. Si eta mah pandek nonton jaipongan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Ai babe. Eta nonton jaipongan nonton dangdut maka bismillahirrahmanirrahim maka hukumna haram. Atawa arek ngajablay.
haram hukumna ya, atau rek nongkrong ngimcil haram hukumna maca bismillah, atau rek maling wong siap-siap ya bismillahirrahmanirrahim niat kuring maling haram hukumna maca bismillah. Anu katilu nyaeta mubahnya. Mubah itu adalah diperbolehkan ketika kita mau mengerjakan perkara dunia. Apa perkara dunia? Contoh rek bisnis, contoh rek usaha, contoh arek ngojek. Bismillahirrahmanirrahim mubah, menang-menang saja. Yang terakhir adalah makruh. Makruh hukumnya membaca bismillah di tempat yang menjijikkan. Awas, jangan dilapatkan. Kalau kamu masuk kamar mandi, di kamar mandi kamu membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Aya haraman dengan hukumnya makruh. Jadi hukum bismillah yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Tinggal ditempatkan mana kita mau menggunakannya gitu. Jadi alasan yang pertama karena ulama ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim mengikuti dari kalamul ajid, yaitu bi kitabil ajid, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, ya, kenapa? Maaf, sebab bahwa ayat lauhil mahfuz au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Jadi di lauhil mahfuz itu sebelum Al-Qur'an diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sudah ada. Ya, sebelum diturunkan kepada Rasulullah dengan 30 juz, dengan Al-Quran sabundalna Al-Quran tadi lauhil mahfuz sudah tercatat bismillahirrahmanirrahim ya, tanya orang mah sebab padahal ruh orang geus cacahan di lauhil mahfuznya berapa juta tahun yang lalu ruh kita itu sudah ngobrol dengan Allah. Makanya ditanya ke Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Loh ya. Jadi orang geus aya interaksi dengan Allah di lauhil mahfuz. Nyawa orang, ruh orang ya. Makanya ruh kita itu adalah tempatnya di lauhil mahfuz asalnya. Maka ruh itu akan merasa kangen ingin segera pulang. Nah, ketika kita mati berarti ruh sudah waktunya untuk pulang ke tempat asalnya, ke lauhil mahfuz. Akan tetapi nanti beberapa proses aya nu disiksa heula. Sebab anu disiksa teh lain awak doang jeung ruh-ruhna disiksa. Ruhna disiksa. Urang teh nyaho ruh di palebah mana nu ayanya dikiekeun curug ya gerak, oh berarti aya ruhan. Ngagilek saeutik gerak. Tempatnya di mana tidak tahu. Wallahu a'lam. Ulah-ulah urang ditanya ruh di mana. Rasulullah bae ge teu apaleun ieu mah cenah ge min amri rabbi, urusan Allah. Ulah nanya-nanya, irah siapa ya? Ulah. Ya, ulah gitu. Jangan. Wa mamaruwiya anna awala ma katabahul qalam. Sebenarnya bahwa diriwayatkan sesungguhnya yang pertama ditulis itu adalah al-qalam. Nah, al-qalam ini di lauhil mahfuz, mana kalimatnya ana tawwabu wa ana atubu ala man taba. Kalimatnya dong. Aku ini Allah yang memiliki taubat. Dan akulah yang memberikan tobat kepada orang yang mau bertobat. Di mana posisinya kalimat itu kolam? Fahuwa fi syakil aras, yaitu ada di tiangnya aras. So, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun teu ngaji teu nyaho. Alhamdulillah. Kitab nama ipis tepira diaji na bismillahirrahmanirrahim bege jika nepi maghrib karakan geus. Ya, ulah. Simple baik. Itu ya. Nu kadua, alasan Syekh Salim Sumair diawali dengan bismillahirrahmanirrahim imtisalan wa itaatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau
mengikuti contoh dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata Rasulullah fi qaulihi inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bahwa yang pertama ditulis setelah qalam itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditulis yang pertama adalah qalam. Makanya ayat surat Nun. Al-qalam ya. Nun wal qalamu wama yasturun. Tuh, eta rahasiana. Jadi lain kolam pulpen kos urang nulis nginjem pilot teh lain. Kolamnya catatan penakna gitu. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Rasulullah, "Faidza katabtum kitaban," maka ketika kamu anggota rohis mau nulis suatu tulisan, maksudnya faktubuha awalahu, maka tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa di buku nggak ada yang nulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, mentang-mentang lain pelajaran agama, cenah pelajaran fisika, teu make bismillahirrahmanirrahim, belegu. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Mana sumbernya? Hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faidza katabtum kitaban." Ketika kamu mau menulis tulisan, faktubuha, maka tulisnya bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ayo orang nulis nanti coba. Hari, tanggal, bulan, tahun. Bismillah, tadi kena rata tadi yang ngutar rohis bukuna roka bismillahirrahmanirrahim. Tentunya salah deh bahaya orang. Kunaon orang kudu nulis bismillahirrahmanirrahim ketika kita menulis tulisan, alasannya wahia miftahun kulli kitabin, sebab kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci seluruh kitab-kitab Allah. Dina Taurat ayat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi adai afdhalu tha'ah wa iktisabi akmalis sa'adah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjamil nirah. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa wastaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun la yuhdalil 'asyi wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradi. Summa faqul rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang begitu bermanfaat, yaitu diberikan kenikmatan sehat walafiat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah dan dijadikan oleh kita satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu dengan mengikuti kajian kitab Kasifatus Saja
atau yang disebut dengan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya di satu tempat yang begitu mulia dijadikan jalan bagi kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki satu pertolongan yang begitu unggul, yaitu syafaatul udma. Dan mudah-mudahan lidah kita, lisan kita selalu basah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah dan menjadikan jalan bagi kita mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kitab Safinah ini, ya, Safinatun Najah. Safinatun Najah itu adalah karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hudri. Kemudian dibuatkan syarahnya oleh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi satu kitab dua. Ya, satu kitab ini ada dua kitab. Yang pertama namanya Safinatun Najah. Kemudian dibuat syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Kasih Patus Saja. Ya, sebelum itu kita bacakan suratul Fatihah bagi muallif kitab ini, khusus wabil khusus untuk Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hudri, dan khusus kepada Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita mendapatkan keberkahan untuk kita dari Allah dan dari Sang Pengarang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Arifin SPD selaku pembina OSIS dan MPK yang selalu mendampingi kita dalam kegiatan pengajian. Mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan rezekinya, dan selalu menjadikan cerminan bagi kita dalam hal kebaikan dan melaksanakan suatu ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, kita akan mulai mengkaji kitab Safinah, yang kecilnya Safinah, yang besarnya Kasih Patus Saja. Jadi kalau yang di kitab besarnya, yang pinggirnya Safinah, yang tengahnya Kasih Patus Saja. Ya. Jadi itu juga sebetulnya. Akan tetapi ini karena ada permintaan harus dilogat ke bahasa Jawa, maka akan saya logat terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kamu bisa melihat video ulangnya ketika saya sudah logat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani turutang akeh maparinan nikmat cilik lan agung ing dalam dunia, Ar-Rahimi turkang maparinan nikmat cilik ing dalam akhirat balakan. Alhamdulillah utawi sakehe puji kang papat lillahi iku tetep kaduwe Allah Rabbul alamina ing dadi pangeran sakabeh alam. Wabihi lan ing Allah nasta'inu iku jaluk pitulung isun ala umuri dunya ing atase pirang-pirang perkara dunya waddini lan agama. Wa sallallahu lan muga ngarahmatan Allahu Allah wa salamu lan muga masihan kasalamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita sadayana Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina iku kang dadi panuntun para nabi. Wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi wa sahbi lan para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina ikale saka tegese sakabehe.
wala hawla lan ora daya iku maujud, wala quwata lan ora kakuwatan iku maujud illa billahi angin kalawan Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Faslun wallahu a'lam bishawab. Itu logatnya ya. Jadi kalau di Kobong begitu logatnya ya. Tapi nanti kita pelan-pelan belajar insya Allah. Para jamaah semuanya, pertama kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya bahwa seorang ulama pengarang kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. 1 atau 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Telah berkata sang pengarang kitab, yaitu siapa tadi? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hudri dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abil Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi telah mengatakan seorang pengarang kitab dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita artikan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya sepintas di situ saja kalau kita mengartikan. Akan tetapi kalau kita jabarkan dari Bismillahirrahmanirrahim itu tidak akan beres dalam waktu 2 hari. Akan tetapi kita simpalkan saja, singkatkan saja. Yang penting kita bisa memahami dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ay bikulli ismin min asma'i dzatil a'la. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalimat ini adalah setiap asma Allah dari asma-asma zat yang maha luhur, di mana al-mausufi yang tersifati, yang memiliki sifat bikamali dengan kesempurnaan. Jadi asma Allah itu adalah ada sifat yang memang seluruhnya memiliki kesempurnaan. Ya. Akan tetapi ada asma Allah itu yang nempel dalam makhluk. Contoh, makhluk manusia, ciptaan Allah, dia berbaik hati, berbagi dan sebagainya, dan peduli akan sesama, maka diberi sifat al-muhit, yaitu yang meliputi. Kemudian penyayang, dalam asma Allah penyayang, di dalam manusia juga ada penyayang, maka itu adalah sifat Allah yang ditempelkan kepada manusia. Akan tetapi perbedaannya kalau sifat Allah itu adalah sempurna, kalau sifat manusia itu tidak sempurna. Kan kadang-kadang orang mabarahan, kadang-kadang pelit, bener. Kadang-kadang orang mah berteman, kadang-kadang menjauh. Kadang-kadang kita empati, kadang-kadang henteu peduli. Tapi kalau Allah, Al-Muhit yang maha meliputi, itu selamanya meliputi makhluknya. Begitu ya. Jadi wajar ketika ayat makhluk Allah manusia dimasukkan ke dalam neraka karena memang adilnya Allah. Adilnya Allah itu manusia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, nggak usah terlalu panjang masalah itu ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah setiap asma dari kesempurnaan zat Allah yang malah mahluhur. Bikamalil af'al, dari pekerjaannya, au biirodatin, atau dari kehendak Allah. Jadi ayat kehendak Allah yang maha sempurna. Terus wazalika wa'alipu mutabarrikan. Seorang pengarang kitab, Syekh Salim ini mengarang kitab dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim karena mutabarikan, ingin mendapatkan keberkahan. Seorang ulama saja ingin keberkahan, padahal hidupnya sudah berkah ya. Mutabarikan. Au musta'inan,
atau saya membuat kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ingin mendapatkan pertolongan. Tuh ya, ingin mendapatkan pertolongan. Ai urang balangsak maksiat terus, henteu hayang minta pitulung ti Allah. Kala urang mah minta pitulungna ti jalema be di jalema. Ya, tulungan aing kumaha ieu carana. Lah gitu ya. Padahal kita harus musta'inan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan kita statementnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Nah, alasan kenapa Syekh Salim Syumair ini mengarang kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ibtida al-musannif kitabihi bil basmalah iktidaan bil kitabil ajij pi ibdaihi biha. Alasan yang pertama kenapa menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim seorang ulama ini, karena memulainya dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalimat dalam Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipakai oleh ulama untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Awas, hukum Islam cuma 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Boleh dibolak-balik. Nah, bagaimana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib? Contohnya seperti di dalam membaca Fatihah ketika sholat. Wajib tahu hukumnya. Lamun teu maca bismillah, maka desah sholatna. Nanti di depan kita jelaskan. Nah, yang kedua sunnah. Sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan melakukan perkara dunia yang tidak menjijikkan. Contoh mau makan, itu sunnah. Ya, sunnah. Tidak termasuk wajib. Kumaha lamun wajib mah orang berarti ketika pohok doraka. Ya, nah ini masuk sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Haram hukum namanya Bismillahirrahmanirrahim arek nonton dangdut. Ya. Si eta mah pandek nonton jaipongan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi majreha wa mursaha. Ai babe. Eta nonton jaipongan nonton dangdut maka Bismillahirrahmanirrahim maka hukumna haram. Atawa arek ngajablay. Haram hukumna ya. Atawa arek nongkrong ngimcil. Haram hukumna baca bismillah. Atau rek maling wong siap-siap ya Bismillahirrahmanirrahim niat kuring maling, haram hukumna baca bismillah. Anu katilu nyaeta mubah. Mubah itu adalah diperbolehkan ketika kita mau mengerjakan perkara dunia. Apa perkara dunia? Contoh rek bisnis, contoh rek usaha, contoh arek ngojek. Bismillahirrahmanirrahim mubah, menang-menang saja. Yang terakhir adalah makruh. Makruh hukumnya membaca bismillah di tempat yang menjijikkan. Awas, jangan dilapatkan. Kalau kamu masuk kamar mandi, di kamar mandi kamu membaca bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Ayah haraman dengan hukumnya makruh. Jadi hukum bismillah yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Tinggal ditempatkan mana kita mau menggunakannya gitu. Jadi alasan yang pertama karena ulama ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim mengikuti dari kalamul ajid yaitu bi kitabil ajid yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, ya, kenapa?
Sebab bahwa ayat lauhil mahfud au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Jadi di lauhil mahfud itu sebelum Al-Qur'an diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sudah ada. Ya, sebelum diturunkan kepada Rasulullah dengan 30 juz dengan Al-Quran sabundalna Al-Quran tadi lauhil mahfud sudah tercatat bismillahirrahmanirrahim ya ternyata orang mah sebab padahal ruh orang geus cacahan di lauhil mahfudnya berapa juta tahun yang lalu ruh kita itu sudah ngobrol dengan Allah. Makanya ditanya ke Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Loh ya. Jadi orang geus aya interaksi dengan Allah di lauhil mahfud. Nyawa orang, ruh orang ya. Makanya ruh kita itu adalah tempatnya di lauhil mahfud asalnya. Maka ruh itu akan merasa kangen ingin segera pulang. Nah, ketika kita mati berarti ruh sudah waktunya untuk pulang ke tempat asalnya ke lauhil mahfud. Akan tetapi nanti beberapa proses aya nu disiksa heula sebab anu disiksa teh lain awak doang jeung ruh-ruhna disiksa. Ruhna disiksa. Urang teh nyaho ruh di palebah mana nu aya nya dikiekeun curug jagerak oh berarti aya ruhan. Ngagilek saeutik gerak tempatna di mana tidak tahu. Wallahu a'lam. Ulah-ulah urang ditanya ruh di mana. Rasulullah bae ge teu apaleun ieu mah cenah ge min amri rabbi urusan Allah. Ulah nanya-nanya, irah siapa ya? Ulah. Ya, ulah gitu. Jangan. Wa mamaruwiya anna awala ma katabahul qalam. Sebenarnya bahwa diriwayatkan sesungguhnya yang pertama ditulis itu adalah al-qalam. Nah, al-qalam ini di lauhil mahfud, mana kalimatnya ana tawwabu wa ana atubu ala man taba. Kalimatnya dong. Aku ini Allah yang memiliki taubat dan akulah yang memberikan taubat kepada orang yang mau bertobat. Di mana posisinya kalimat itu qalam? Fahuwa fi syakil aras, yaitu ada di tiangnya aras. Tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun teu ngaji teu nyaho. Alhamdulillah. Kitab nama ipis tepira diaji na bismillahirrahmanirrahim bae jigana nepi magrib karakan geus. Ya, ulah. Simple bae. Itu ya. Nu kadua, alasan Syekh Salim Sumair diawali dengan bismillahirrahmanirrahim imtisalan wa itaatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mengikuti contoh dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata Rasulullah fi qaulihi inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bahwa yang pertama ditulis setelah qalam itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditulis yang pertama adalah qalam. Makanya ayat surat Nun. Al-qalam ya. Nun wal qalamu wa ma yasturun. Tuh, eta rahasiana. Jadi lain qalam pulpen kos urang nulis nginjem pilot teh lain. Qalamnya catatan. Penakna gitu. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Rasulullah, "Faidza katabtum kitaban," maka ketika kamu anggota rohis mau nulis suatu tulisan, maksudnya faktubuha awalahu, maka tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa di buku nggak ada yang nulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, mentang-mentang lain pelajaran agama, cenah pelajaran fisika, teu make bismillahirrahmanirrahim, belegu. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Mana sumbernya? Hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faidza katabtum kitaban." Ketika kamu mau menulis tulisan, faktubuha, maka tulisnya bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ayo orang nulis nanti coba hari
Tanggal, bulan, tahun. Bismillah poho. Tadi karena rata tadi yang ngutar rohis bukuna roka bismillahirrahmanirrahim. Tentunya salah deh bahaya orang. Kunaon orang kudu nulis bismillahirrahmanirrahim ketika kita menulis tulisan, alasannya wahia miftahun kulli kitabin, sebab kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci seluruh kitab-kitab Allah. Dina Taurat ayat bismillah, dina Injil ga ayat bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya ya. Sebab kunci dari setiap tulisan unzila wala manazala Jibril, dia ada salasan. Dan ketika diturunkan kepada Jibril selama bolak-balik 3 kali, waqala, kata Jibril, hiya bismillahirrahmanirrahim laka wali ummatika, kangge anjeun hai Rasulullah jeung kangge umat anjeun. Eta kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pamaruhum layaduha, kemudian mulailah sampai tidak memanggil lagi bisain min umurihim. Wa inilah maduha torfatan ayat torfatul ain. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah diberikan oleh Allah kepada Jibril, diinformasikan kepada Rasulullah, spesial buat umat Rasulullah, yaitu kita. Alhamdulillah ngente daek nulis bismillahirrahmanirrahim. Arek dahar ge masak babacakan teu bismillah ngagedek bae langsung jatuh kuat nempo goreng sepi. Batur nama batur itu orang mah teka tinggalin. Ya, eta alasan yang kedua. Hadis Rasulullah wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awalai bismillahirrahmanirrahim. Nih, dalam satu riwayat, jika kamu menulis tulisan, faktubu, maka tulislah fi awalihi, di depan itu pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tabuhu, dan ketika kamu itu menulisnya, maka faqra'uha, bari dibaca. Orang nulis bismillahirrahmanirrahim, baca kurang bismillahirrahmanirrahim. Itunya. Insyaallah mulai isuk mah dina buku di payunana aya bismillahirrahmanirrahim. Ngen kahade. Ulah sembarangan nenen buku aya lapan bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah sembarangan nulis, sembarangan dina dek belajar bismillahirrahmanirrahim. Bukuna dilipat laju diasupkeun kana kantong tukang, laju bedi diukan. Ningal eta aya lapan Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Riweuhnya kitu nya. Ai mending moal nulis aya kitu belah cenah. Ya, tapi insyaallah lah kajaga. Jadi bismillahirrahmanirrahim eta salah satu ibtidaan kulo suratin, ya, permulaan setiap surat, bahkan ada nanti yang mengatakan juga bukan. Alasan yang ketiga, kenapa Syekh Salim As-Sumir Al-Hudri ini menulis kitabnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa amilan bihadisin Abi Daud. Sumber dasarnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud. Apa? Kullu mri'in dibalin la yubdi'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Hadisnya itu tuh ya. Hadisnya tuh. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud begini, kullu mri'in dibalin, setiap perkara itu akan terputus. Setiap perkara itu akan terputus, la yubdi'u fihi bismillahirrahmanirrahim, maka yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au akto, maka terputus. Tuh ya, terputus. Seperti apa terputusnya? Nanti seperti kahayawanin maktoun, disebutnya seperti
binatang yang memang kahayawanil maktuun dan seperti binatang yang ekornya tidak ada ekornya, ya berarti tidak sempurna. Maka lamun embe sakitu lintuhna tapi buntutna putus atau napi buntung teu sah dipakai korban. Teu sah ku sebab henteu sampurna. Sarua urangnya lamun teu make bismillahirrahmanirrahim maka teu sampurna, terputus. Oh, palingan urang lieur bae belajar matematik. Oh, bismillahirrahmanirrahim mana tuh? Tuh jadi lieur bae apalan PAI. Sebab bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mah kabeh pelajaran dina buku make bismillahirrahmanirrahim supaya henteu lieur. Pak, kan kami maliur baik bakat liur ya. Seperti binatang yang terputus ekornya, au kaman kotoat yadahu, atau seperti orang yang terputus tangannya. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Au kaman zahabat anamilahu, atau orang yang terputus jari-jarinya. Sempurna. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada ikhtilaf wa ikhtilaf papil basmalah. Ada ikhtilaf, tahu ikhtilaf artinya? Ikhtilaf itu artinya perbedaan pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat wa ikhtalafa fil basmalati di dalam pengucapan bismillah, hal hiya ayatun minal Fatihah. Apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk ayat dalam surat Fatihah? Ya. Atau min kulli suratin, atau termasuk dari setiap surat. Ya. Di Al-Qur'an kan setiap surat diawali bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim ini termasuk kepada surat Fatihah atau termasuk kepada setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Itu pertanyaannya. Nah, kita akan lihat beberapa pendapat ulama besar. Yang pertama menurut Imam Malik. Pak Indal Malik, ya, Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i, ya. Gurunya Imam Syafi'i. Wa Indal Malik, dan menurut Imam Malik, annaha, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim laisat ayatin minal Fatihah wala min kulli syuratin. Menurut Imam Malik mah bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari ayat surat Al-Fatihah dan juga bukan dari ayat setiap surat. Makana mazhab Maliki mah ketika sholat eta henteu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, sok langsung alhamdulillahirabbil alamin. Biasana di Mekah, ya, di Mekah. Awas ya, urang ulai ilueun doang bari teu nyaho dasarna. Si eta mah cenah teu make bismillah, si eta mah make bismillah. Wah, itu ngaji jeung rois moal nyaho atuh. Ya, menurut Imam Malik bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari ayat surat Fatihah. Sehingga ketika sholat itu tidak dibaca bismillahirrahmanirrahimnya, langsung alhamdulillah ya. Jadi cuma ngaji os doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena gitu ya. Nah, eta Imam Malik, dan tidak masuk kepada setiap surat. Makanya ketika Imam Malik mah lamun jadi imam sholat ya alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin, langsung baik qul huwallahu ahad, pakai bismillah deh gitu. Eta mah Imam Malik ngan di Mekah. Jadi lamun diurang di lembur ya, lamun kitu-kitu bae ulah nuturkeun. Pakai bismillah bae atuh. Nuturkeun ke Imam Malik berarti ulah tuturkeun karena mazhab anu lain, kecuali engke ibadah haji meureun. Ibadah haji kudu nuturkeun ka Imam Malik ya, sebab pagelek-gelek antar laki-laki dengan perempuan kan. Makanya ketika Imam Syafi'i mah lamun urang jeung awewe
katoel silha katoel ku bapak maka batal wuduna gitunya niha dehnya gitu. Oke. Paham ya? Menurut Imam Malik. Wa inda Abdullah bin Mubarak, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin, bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk ayat dalam setiap surat. Ya, orang nak ngaji ya, nak ngaji qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Menurut Abdullah bin Mubarak mah eta kaasukeun ayat dina setiap surat. Jadi kudu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua tah. Kumaha lamun menurut Imam Syafi'i. Saya menganut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i annaha, bahwa sesungguhnya ayatan minal Fatihah kaasukeun ayat dina surat Fatihah tuh wa taraddada fi ghairiha walam yutarifu fiha beda deui di dalam surat An-Naml minal Quran. Surat An-Naml aya nu kalimat kieu nu Sulaiman nya min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bisa dipakai tak kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis dina suratna bismillahirrahmanirrahim. Dibikin ke Ratu Bilqis langsung kapengpeongan Ratu Bilqis. Jadi ya lalaki lamun hayang siang awewe kapengpeongan geus ku bismillah bae. Ya, bismillah sebutkeun ngaranna si anu bismillah 100.000. pengkor sih ada. Ya, buat ceceleng apa? 100.000 teh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gula golepak. Lain mah batur nu kapengpeongan kala si eta nu pingsan. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i annaha ayatan minal Fatihah. Jadi kaasukeun surat ayat dina surat Fatihah, maka wajib hukumna ketika orang salat kudu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bedana saeutik jeung Imam Maliknya. Imam Malik mah teh dibaca aja teu kaasukeun Fatihah eta mah. Kitunya. Wa min khawasiha, dan terkhusus idza qara'a syahsun indan naumi, ketika orang selalu mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur, baraha balik ihda wa isrina marotan 20 hiji balik. Arek kulem arek bobo maca bismillahirrahmanirrahim 20 hiji balik sakedeung. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim terusnya. Asa nama henteu urang mah. Nek molor dan lempo HP heula ya. Jika heuh nyaho dataan dicek deh. Di ditu eta mah di ditu. Autorois mah henteu. Loh badatana ge. Ya, bade datana. Ya. Ketika seseorang yang mendawamkan mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 20 hiji balik, aminatil kalailah minasyaiton, bakal aman tina eta penting tina godaan setan. Sarena ge aman. Moal digoda ku setan. Lamun baca bismillah 20 hiji balik. Wa amina baituhu minasyirqo, jeung bakal aman imahna ge tilu maling. Mulai maling ka imahna lamun arek heesna maca bismillahirrahmanirrahim 20 hiji balik. Atuh imah motor leungit bae atuh jaheesna bari nonton TV. Heesna henteu ngalaudu, heesna henteu salat sunah tobat, heesna henteu salat sunah tolak bala. Ariu atuh anu maling gampang bae. Juda urang ngaguar tibra. Ya, kusebab naon ciri-ciri urang teu baca bismillah. Wa min mautil fajati, jeung bakal terbebas tina maut anu bikin heboh. Nya, maut teh heboh contohna naon? Gantung diri, bunuh diri,
kaduruk, ya, katindihan ku kapas. Mautna katindihan ku kapas. Kapas na satoronton. Heboh kan gitu. Heboh. Nah, eta orang bakal terhindar ketika maut nate tidak keayaan heboh bari diomongkeun ku batur. Setan mah mautna kaduruk. Setan mah mautna digebugan. Setan mah mautna bunuh diri. Nah, eta bakal terhindar tina kitu lamun urang loba maca bismillahirrahmanirrahim 20 hiji kali nalika orang sare. Wa guru dalika minal balaya. Jeung urang bakal berbebas dina penyakit-penyakit atau balai, ya. Balai itu penyakit-penyakit ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan apa dahu Ahmad As-Sawi sesuai dengan dijelaskan oleh Ahmad As-Sawi di dalam hasyiah kitabnya. Jadi luar biasa, bismillahirrahmanirrahim itu manfaatnya banyak. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan, ada yang mau bertanya dan perlu dibahas. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Komarudin yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Bapak boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, apa hukumnya membaca lafaz basmalah? Jadi kan kalau akhwat itu kalau berwudu itu kan di dalam kamar mandi. Nah, apa hukumnya kalau misal baca basmalah itu di dalam kamar mandi gitu? Kan kalau misal wudu itu kan awalnya kan baca basmalah dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Uktina Silha yang telah bertanya. Bagaimana hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam kamar mandi? Tadi dikatakan bahwa hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh kalaupun mau mengucapkan di dalam hati saja. Ya, kalau terkeluar dengan kalimat terdengar maka hukumnya makruh. Tadi sudah dijelaskannya. Itu. Terima kasih. Arti makruh itu adalah dibenci, tidak disukai. Baik, silakan. Yang lainnya? Apakah ada yang bertanya? Pagi nanya apa pagi? Disut dong. Baik. Yang lainnya disut. Video. Dari depan. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya aku mau nanya, kan kadang yang kalau kita refleks itu iya kaget, kan biasanya kan mau mengubah sikap ya kalau refleks atau kaget mau kayak astagfirullah kayak gitu. Kalau mau di kamar mandi tapi nggak sengaja itu maksudnya makruh atau gimana? Terima kasih. Perkara kaget dan tanpa disengaja itu adalah tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak disengaja, kecuali ngahaja, hukumnya makruh. Sebab ada ilahnya atau ada alasannya, karena tidak disengaja. Ukur di kamar mandi, kurang pipis, gebluk be, beri turun sagede kebo. Ketika beri turun sagede kebo, baju kaget, astagfirullahaladzim. Nah, gitunya. Jadi karena tidak disengaja, jadi tidak apa-apa, tapi kalau disengaja hukumnya makruh. Cukup mungkin ya. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian semua, dan kita niat lagi untuk mengaji lagi
dan hadir lagi dalam acara kajian kitab Kasifatus Saja. Yang benarnya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah dari kebodohan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.